Sampai hutanlah belukar, Allah Tuan Bujo pandai membujuk saya. Balik ke sangka. Ya. Kabupaten Sebang Bedagai. Sekali lagi tepuk tangan buat Abang Da yang sudah hadir di tebing tinggi. Jadi Abang Da, seperti yang kita kemukakan tadi di depan, bahwasanya ini adalah kesenian ronggeng Melayu yang memang tujuan kita adalah mengangkat batang terendam. Artinya Sebang Bedagai dan tebing tinggi ini memiliki kekerabatan yang erat ya Bang ya. Jadi dalam rangka juga Hari Pahlawan, kita ingin mengkolaborasikan semangat Hari Pahlawan dengan semangat berbudaya kita Bang. Jadi ada satu pertanyaan, mungkin Abang bisa sebelum menjawab pertanyaan, boleh Abang memperkenalkan diri kembali? Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami banggakan tuan rumah ini Kopang di Kota Tebing Tinggi yang menjadi ikon kuliner Kota Tebing Tinggi. Seluruh pengunjung yang berhadir, ada dari sini mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibunda Kartini, dan juga para pengunjung yang lain, dan juga dari Abaka yang luar biasa selalu memberikan kontribusi nyata dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini walaupun kita di suasana pandemi COVID-19 ini, tapi kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelapangan waktu sehingga bisa berhadir. Izinkan saya Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anak muda, adik-adik semua, saya ingin berkenalan. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan, diamanahkan Bang, saya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sebang Bedagai untuk periode 2019 sampai 2024 dari fraksi Partai Gerindra. Ya. Jadi kalau berbicara tentang Hari Pahlawan, yang namanya bangsa yang besar, itu tidak akan melupakan sejarah dan perjuangan dari para pahlawan. Betul sekali Bang. Tadi saya melihat sangat haru dan bangga di Kota Tebing Tinggi sendiri, anak-anak mudanya masih melestarikan kebudayaan, khusus kebudayaan Melayu. Karena saya langsung melihat
Ya, ini salah satu yang dikatakan pahlawan itu berarti mengingat perjuangan. Betul. Bagaimana kita meneruskan perjuangan dengan hal-hal yang positif. Iya. Salah satunya tadi, anak-anak muda belajar tarian Melayu dan melestarikan kebudayaan Melayu. Kesenian daerah ya Bang. Kesenian daerah. Iya. Nah, ini juga salah satu menjadi pahlawan yang untuk meneruskan kegiatan-kegiatan positif dari pasca perjuangan untuk memperebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Iya, betul. Khususnya di Kota Tebing Tinggi. Ya, kita juga melihat bagaimana rasa cinta kita dengan daerah, bagaimana kepedulian kita. Tapi semua itu adalah dengan bergotong royong bersama. Betul. Tidak bisa kita bekerja sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Iya. Nah, hari ini ya banyak ya Abaka dan juga dari rekan-rekan Pesona lain. Nusantara tadi Pesona juga hadir. Nusantara juga hadir. Nah, ini juga menjadi kolaborasi yang luar biasa. Iya. Ini juga menjadi salah satu makna dalam memperingati Hari Pahlawan. Dalam memaknai kita Bang ya, Iya, dalam berbangsa dan bernegara ya Bang Iya. ya. Oke, Bang, jadi berhubung di sini juga banyak para kaum milenial ya, tadi situ adik-adik yang dari segala umur, dari Sanggar Pesona Nusantara maupun Abaka sudah menampilkan tarian daerah. Tarian daerah. Jadi yang mau saya tanyakan Bang, kira-kira kalau di kalangan milenial ada kecenderungan pahlawan nasional itu kan sekarang sudah tidak lagi jadi idola Bang. Benar. Jadi bagaimana kira-kira penilaian seorang Dr. Rizky gitu? Saya mungkin melihatnya dari mungkin kalau kita melestarikan kebudayaan, kesenian ini sudah dilakukan Oke. melalui wadah yang ada. Tapi kita berharap juga adanya pelestarian kebudayaan atau melihat sejarah kebudayaan ini ataupun sejarah pahlawan itu dari pendidikan. Betul. Kita berharap dunia pendidikan kita hari ini memberikan muatan lokal tentang kebudayaan dan juga sejarah. Iya. Karena kalau kita bicara anak era milenial yang sekarang dengan anak yang lahir di tahun 80-an, 90-an ataupun tahun 2000-an ini sangat berbeda. Iya. Jadi kita berharap adanya konsep pendidikan yang berbau dengan kebudayaan. Kami di Kabupaten Serdang Bedagai juga sedang melakukan menggunakan satu peraturan daerah yang mana peraturan daerah itu bisa berkolaborasi di dunia pendidikan untuk bisa lebih fokus kepada muatan lokal itu tentang bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya, mungkin kalau kita lihat mungkin ada orang Melayu tapi dia tidak bisa berbahasa Melayu. Betul, ada. Nah, ini juga pendidikan ini sangat penting. Ya, kita mungkin bisa melihat teknologi yang luar biasa hari ini. Iya. Tetapi bagaimana pendidikan kita dalam konsep sejarah kebudayaan itu harus ada, walaupun itu hanya muatan lokal, tapi itu harus ada payung hukumnya dan itu dilakukan dengan kebijakan pemerintah yang ada. Iya, semoga nanti Abang bisa meneruskannya Bang menjadi sebuah cita-cita kita juga Bang ya. Insyaallah. Supaya kesenian daerah ini tidak hilang begitu Iya, Bang. benar. Ya Bang, jadi seperti yang di awal dikatakan bahwasanya sebelum kita terkena dilanda oleh Covid-19 Bang, kita juga Ronggeng NNI sudah mengadakan ibaratnya tur kecil-kecilan di Tebing Tinggi sudah, dan bahkan kita di Serdang Bedagai sudah, di pasar bengkel gitu. Ya, kira-kira ada nggak harapan Abang untuk melestarikan NN ini antara Tebing dan Sergi dulu? Sebenarnya kalau kita berbicara Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi sebenarnya sama-sama tanah Melayu. Betul. Tadi juga identitas tarian kesenian daerah, tarian Melayu juga udah dilestarikan di Kota Tebing Tinggi dan juga hampir sama dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Iya. Nah, ini memang harapan ke depan yang namanya sekarang ini kan semakin meningkat tahun, pola pikir juga anak-anak muda semakin kreatif, punya inovasi, punya gagasan, tapi jangan sampai terkikis yang namanya kebudayaan. Betul. Jadi kita berharap tadi yang kita katakan di awal dalam konteks pendidikan juga itu mempengaruhi untuk cinta dengan kebudayaan. Iya. Dan kita berharap juga ada dukungan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Betul. Dan juga didukung dengan orang-orang yang kreatif, anak-anak muda. Dan hari ini yang datang itu anak-anak muda yang luar biasa cinta dengan budaya. Iya. Jarang kita melihat, kalau kita melihat di luar daerah Serdang Bedagai ataupun Tebing Tinggi, mungkin banyak anak-anak yang ala kebarat-baratan. Tetapi di Tebing Tinggi dan Kota Kabupaten Serdang Bedagai sendiri ini punya identitas yang unik dan luar biasa, dan anak-anak mudanya tetap melestarikan kebudayaan. Ya, jadi kita perlu menjaganya Bang ya. Benar. Jadi di sini kami juga para seniman, para anak-anak muda juga berharap bahwasanya kebudayaan lebih diperhatikan. Benar, Karena ada ungkapan begini Bang, bahwasanya seniman itu nggak diperhatikan gitu. Iya. Apalagi seniman itu kan salah satu bidang yang akan menjaga kebudayaan daerah itu sendiri. Iya benar. Jadi terkait dengan seniman memang karena adanya COVID hampir 2 tahun melanda bumi Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia,
memang kendala para seniman luar biasa, tidak bisa beraktivitas. Nah, ini juga ke depan memang dengan adanya program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Betul. Mudah-mudahan di 2022 insya Allah COVID melandai dan tidak ada lagi, dan kita kembali kepada kehidupan normal, dan para seniman juga bisa lebih memberikan hal-hal yang positif dalam hal melestarikan kebudayaan kita. Betul. Memang sebagai pertanyaan terakhir untuk para milenial juga, kira-kira bagaimana upaya membangun nilai-nilai kepahlawan di kalangan milenial itu sendiri, Bang? Sebenarnya dengan kita cinta dengan budaya itu sebagai satu tanda kita sudah menjadi pahlawan untuk meneruskan perjuangan dari para pahlawan sebelumnya yang sudah memperjuangkan. Yang tadi ya, Bang? Iya, Oke. ini salah satu kecintaan. Cinta dengan budaya itu salah satu bentuk kontribusi yang nyata. Lalu juga kita bicara bagaimana konsep pendidikan ini bisa tetap melestarikan identitas kebudayaan. Betul. Lalu juga bagaimana kita membuat satu konsep pola kebudayaan ini bisa bukan hanya di tingkat nasional tapi bahkan di internasional. Iya. Jadi hal-hal seperti inilah, dan ini semuanya bukan kita bisa bekerja sendiri, tapi kita harus bergotong royong, teamwork ya. Kita bersama dengan tim, dan anak-anak muda di Kota Tebing Tinggi punya konsep yang luar biasa, dan saya melihat itu sendiri, dan saya menelusuri bahwasannya Kota Tebing Tinggi ini punya anak muda yang kreatif, punya ide, punya gagasan. Artinya punya sumber daya manusia yang luar Sumber biasa, daya Bang, manusia. ya. Tinggal bagaimana mempolesnya sedikit lagi. Iya, dan seperti yang terlihat di depan ini bahwasanya Ronggeng NN ini terdiri dari Serdang, Bang, dari Serdang Bedagai, Yes. Kota Tebing Tinggi, dan kami siap Abang undang di Serdang Bedagai. Siap kawan-kawan ya? Siap. Jadi kebetulan yang hadir juga di belakang itu ada Ustadz Fuad, itu pemerhati budaya juga. Oh iya, betul. Beliau juga orang politisi Partai Gerindra Sumatera Utara. Ada Pak Mulyadi juga selaku koordinator daerah Partai Gerindra untuk wilayah Sedang Bedagai dan Tebing Tinggi, dan beliau cinta dengan budaya. Lalu juga ada Pak Robert Butar-Butar, itu anggota DPRD Kabupaten Sedang Bedagai, fraksi Gerindra yang hadir di sini. Sama ada Bang Bona Manulang, itu tim ahli DPR RI Komisi 8, dan beliau juga cinta dengan kebudayaan. Selamat datang Bapak-bapak dan abang-abang semuanya di Tebing Tinggi dan di Kopang ya. Jadi memang kalau bicara kebudayaan ini, orang-orang yang hadir di sini berarti orang-orang yang cinta dengan budaya. Iya, Bang. Oke, pesan untuk para milenial, Bang. Mungkin kepada para milenial, adik-adik kita semua yang tadi, jangan hanya kita sekedar ikut-ikutan ya, tapi juga harus bisa memberikan hal-hal yang positif, bukan hanya kita mempelajari kebudayaan, tapi bagaimana sejarah kebudayaan yang ada. Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Sedang Bedagai punya nilai sejarah kebudayaan yang seharusnya kita harus paham. Bukan hanya orang-orang yang tua, orang-orang yang dewasa, tetapi anak-anak muda juga harus paham dengan sejarah kebudayaan. Bukan hanya tari-tarian, tapi di luar dari itu juga harus cinta. Banyak musiknya, apa segala macam ya, Bang, ya. Jadi banyak hal yang saat ini memang masih belum diketahui oleh anak-anak muda. Tapi ini menjadi PR bersama ke depan, yang pastinya ini menjadi hal yang positif, dan hari ini sudah membuktikan bahwasannya anak-anak muda, anak-anak milenial itu cinta dengan kebudayaan. Oke, tepuk tangan buat anak muda Kota Tebing Tinggi yang hari ini, pada malam hari ini, 2 sanggar sudah hadir, Bang, dari Abaka Tebing Tinggi dan Pesona Nusantara Museum Kota Tebing Tinggi. Luar biasa nih. Ini orang yang luar biasa yang peduli dengan. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Pokoknya hari ini, malam hari ini kita luar biasa. Jarang-jarang pertunjukan Ronggeng NN itu dihadiri oleh para tokoh-tokoh ya, kita bilang. Dan ini semoga menjadi penyemangat kita selama kita kemarin dilanda COVID-19 untuk seniman kurang berkreativitas. Jadi hari ini ke depan lebih diperhatikan lagi. Oke, Bang Bona ya, saya panggil Abang aja lah ya. Kalau Bapak nanti tua kali, kan masih muda. Selamat datang di Tebing Tinggi, Bang. Iya, kira-kira apa bisa Bang sampaikan untuk masyarakat Tebing Tinggi yang memang kegiatan Ronggeng ini selalu kita adakan sebulan 2 kali, Bang. Cuman karena COVID-19 sudah setahun kita vakum, dan baru inilah berkat permintaan para penonton juga gitu. Kira-kira apa yang bisa Bang sampaikan tentang malam hari ini gitu, supaya lebih berkesan kepada para penonton dan para seniman? Yang bisa saya sampaikan pertama, terima kasih udah Boleh perkenalan diri, Bang? Perkenalan, nama saya Bona Manulang. Iya. Jadi saya sekarang ada sebagai tenaga ahli di Komisi 8 DPR RI dari Partai Gerindra. Iya. Jadi ya terima kasih sudah diundang di tempat ini, walaupun saya baru datang. Kebetulan ada kegiatan. Hal yang paling pertama yang saya lihat dari kegiatan ini adalah
anak-anak mudanya yang mempunyai niat untuk melestarikan budaya. Ini justru sangat-sangat kita apresiasi. Terima kasih Bang. Di tengah era milenial yang orang-orang, saya lihat anak-anak mudanya banyak yang meninggalkan kebudayaannya, beralih ke era-era digital. Iya, betul. Mana kegiatan-kegiatan kebudayaan ini sangat jarang sama sekali. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan budaya ini, kalau bisa saya konekkan dengan dengan posisi saya sebagai tenaga ahli di DPR RI Komisi 8 sendiri, di sini banyak juga di Komisi 8 itu program-program yang berkaitan dengan kebudayaan, keserasian sosial, kearifan lokal, di mana itu bisa menjadi penghubung untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, untuk bisa menjadi apa, semacam kegiatan yang bersifatnya positif. Betul. Untuk kegiatan-kegiatan anak muda bisa menjadi apa, meminimalisir kegiatan-kegiatan yang negatif. Contohnya bisa ada kenakalan remaja atau tawuran. Betul. Kegiatan-kegiatan kebudayaan ini bisa menjadi jembatan untuk hal-hal yang positif, khususnya kepada anak muda. Jadi saya sangat apresiasi kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi kebanggaan dari Kota Tebing Tinggi, dan bisa menjadi kebanggaan untuk anak-anak muda ke depannya. Betul. Terima kasih. Ya, artinya baik Abang Dariski dan Bang Bona bisa merangkul untuk lebih kebudayaan itu tetap terjaga. Betul. Di daerah maupun di negara kita Bang ya. Betul. Dan kami para seniman juga berharap kepada abang-abang sekalian untuk tetap memperhatikan para seniman, para budaya yang ada, karena kalau udah budaya hilang di satu daerah, maka daerah itu akan mati. Betul. Bang, ya. Betul. Oke, ada pesan Bang terakhir? Kalau bukan kita yang menjaga kebudayaan, siapa lagi? Betul. Oke Bang, sebelum kita tutup ada pesan Bang? Untuk para milenial. Untuk para milenial, jangan lupa sejarah Jas Merah. Jangan sekali merupakan sejarah Kota Tebing Tinggi. Tepuk tangan buat Bang Bona dan Bang Rizky. Terima kasih. Oke Bang, di sini tetap Bang kita ikut bagikan hadiah. Mumpung ingat pertanyaan. Mungkin pertanyaan sederhana, tapi kita bicara tentang, karena ini masih memperingati Hari Pahlawan, kita juga jangan lupakan sejarah perjuangan para pahlawan. Jadi pertanyaan satu, makna dari peringatan Hari Pahlawan. Maknanya saja, satu saja. Apa makna dari peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 Bang ya? Satu aja makna dari Hari Pahlawan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka dari Sanggar Pesona Nusantara Museum Kota Tebing Tinggi. Jawabannya adalah makna Hari Pahlawan tahun 2021 adalah untuk memperingati dan tidak melupakan sejarah dalam perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Menurut Anda atau menurut Kamu, siapa pahlawan bagi kamu, keluarga, dan khususnya bagi hidup kamu sendiri? Pertanyaan paling gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari. Pertanyaan tadi? Yang pahlawan di keluarga. Bagi saya, pahlawan di keluarga adalah ibu saya sendiri, Pak. Alasannya kan Pak? Iya, alasannya ya karena ibu yang segalanya gitu Pak, yang membesarkan, yang merawat sampai sekarang gitu kan. Oke Bang, satu lagi bisa Bang? Masih sama dengan budaya. Kita mungkin mengangkat tema budaya malam ini. Menurut kamu aja lah. Menurut kamu masih. Apa makna dari kebudayaan, terutama kebudayaan Melayu sendiri? Maknanya saja. Makna menurut kamu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Aprizal. Menurut saya makna kebudayaan adalah suatu gagasan dan karya yang dibuat oleh manusia. Gagasan karya yang dibuat oleh manusia. Iya. Kebudayaan. Ya. Nama lengkap Dr. Rizky. Ayo. Sama detailnya lengkap. Karena kita selama 4 hari ini flyer naik Bang terus. Bang, ya. Berapa jawab Bang ya?
Kalau nggak salah nama dokternya adalah Dr. Rizky Hasibuan, SHSKM. Dr. Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan, SHSEMKM. Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi kita lepas bang? Lepas. Abang yang kasih. Dan terima kasih tepuk tangan buat ibu ini ya. Lancar usaha dan keluarganya bang ya. Terima kasih. Dan kita tetap akan menyaksikan ronggeng NN Pusaka. Terima kasih bang. Tepuk tangan buat Bang Rizky dan Bang Bona. Dan